Pemirsa, walau masih berstatus kader PDI Perjuangan, Gibran resmi mendaftar sebagai cawapres dengan dukungan parpol lain. Itu artinya Gibran akan bertanding melawan paslon yang didukung partai yang menaungi dan membesarkannya. Generasi muda kerap dianggap menjunjung tinggi etika. Lalu apakah manuver politik Gibran sesuai dengan etika dan fatsun politik? Yang membuat manuver keluar yang etika tampaknya berada pada nomor buntut di kalangan politisi Indonesia. Kader PDIP Gibran Rakabuming Raka secara resmi diusung dan didaftarkan sebagai cawapres oleh parpol lain. Padahal, partainya sudah memiliki pasangan calon yang diusung. Menanggapi majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo, Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta FX Hadi Rudiatmo meminta Gibran mundur dari PDIP dan mengembalikan kartu tanda anggota. Tujuannya agar tak ada penilaian negatif kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri atas pencalonan Gibran. Sangat lagi hormat, saya berharap Mas Gibran beranilah membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA ke DPC PDI Perjuangan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada beberapa waktu lalu juga mengultimatum seluruh kadernya untuk mematuhi keputusan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Megawati menyatakan kader yang berpolitik dua kaki silahkan keluar atau dipecat. kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan Gibran belum keluar dari PDI Perjuangan hingga resmi mendaftar sebagai cawapres. Gibran tidak pernah menyerahkan kartu anggota PDIP-nya dan hanya sekedar pamit menjadi cawapres Prabowo. Ya udah sebagai cawapres Mas Prabowo kan. Ya udah. Sudah mengundurkan diri ya yang bersangkutan. Gak ada pengunduran diri. Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut kader PDI Perjuangan yang tidak taat terkait putusan dan anggaran dasar partai disebut membangkang dan secara otomatis bukan menjadi bagian partai sebab PDI Perjuangan sudah menentukan calon presiden dan wakil presiden. Ya kan sudah jelas kalau PDI Perjuangan memutuskan itu calon presidennya adalah Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Nah di luar keputusan itu ya membangkang. Apa? Saya sudah sampaikan anggaran dasar anggaran rumah tangga PDI Perjuangan itu mengatur kalau kader yang tidak ikut putusan partai otomatis dia sudah bukan lagi menjadi bagian Legitimasinya apa? partai. Ada diatur dalam ADART itu PDI Perjuangan ya, minimum sanksi dan maksimum sanksi. Jenis informasinya ada yang tertutup langsung disampaikan kepada kader dan ada yang dipublish. Diketahui setiap keluarga besar Presiden Joko Widodo bermanuver politik sepertinya tak pernah lepas dari polemik. Begitu pula saat Gibran pertama kali terjun ke dunia politik. Karena tidak mendapat tiket Pilkada Surakarta tahun 2020 dari DPC PDI Perjuangan, Gibran akhirnya mengambil jalan pintas dengan menemui langsung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kala itu. Jika bukan anak presiden, mustahil rasanya kader yang baru 1 bulan bergabung mendapat akses bertemu Ketua Umum. Sejarah mencatat, Gibran akhirnya tampil dalam Pilkada Surakarta berbekal rekomendasi DPP PDI Perjuangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.